Itu saya diintimidasi, Pak. Langsung, secara langsung. Ibu Artati nggak boleh ke kantor lagi. Oleh kepala desa. Ibu dan bapak berdua tidak terima haknya, tidak terima gajinya. Kita kepengen tahu ini sudah berapa lama. Permasalahan ini tidak ada selesai-selesainya di Desa Tanjirui. Dia akan menjadi desa sangat tertinggal. Apa sebabnya Anda diberhentikan oleh kepala desa? Pokoknya di dalamnya hancur semua. Semuanya pada hilang, semua berantakan, rumput-rumput hampir sampai ke plafon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Bicara Tuntas, podcastnya warga Barita Utara. Kita di sini bincang-bincang santai membicarakan masalah isu-isu terkini di Barita Utara. Saya Denny Haryadi ditemani pemimpin redaksi media itulah.com Bung Melkianus He. Selamat siang. Dan hari ini kami kedatangan dua narasumber, yaitu Sekretaris Desa Datainirur Definitif yaitu Artati, dan Wakil BPD Datainirur Randy Erik Samula. Selamat datang Mas Artati dan Bu Artati dan Mas Randy di podcast kami hari ini. Hari ini kita masih membahas masalah dibekukannya dana desa dan alokasi dana desa Datainirui yang 2 tahun ini dibekukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barita Utara. Kita ingin tahu di sini dan mungkin juga yang di luar sana ingin tahu apa penyebabnya Anda diberhentikan oleh kepala desa. Yang pertama itu diberikan surat pemberitahuan pemberhentian. Di sana kita sudah mengajukan banding administrasi dan lain-lain, tujuan kepala desa dan kepada camat, PMD beserta dinas-dinas terkait. Tetapi di sana tidak membuahkan hasil. Kita masuk sampai ke RDP DPRD. Untuk yang pertamanya itu sampai terjadinya pemberhentian karena kami diundang oleh Pak Camat terkait pembangunan di desa. Setelah pembangunan di desa, waktu itu ada sidak yang dilakukan pihak kecamatan, pendamping dan lain-lain. Setelah itu kami diundang dari kepala desa, sekretaris desa, pendamping P3MD, TPK. Tetapi setelah kami hadir, tim TPK tidak ada, yang ada saya sama kepala desa yang dari desa, selanjutnya dari pihak kecamatan yang dihadiri waktu itu Pak Camat dan dari kecamatan kasih beserta staf dan anggota lainnya. Di sana kita pertanyakan terkait pembangunan di desa, yaitu yang pertama di jalur 2 RT 1 yaitu pembangunan jalan yang sudah ada dalam APBDes tahun 2022 yang waktu itu dijabat oleh PJ Kepala Desa Bapak Sudiono. Setelah dicairkan, maka bekerjalah yang melanjutkan pekerjaan dan dicairkan oleh Kepala Desa yang terbaru setelah dilantik. Itu beliau bekerja melanjutkan pembangunan, tetapi di sana yang dibangun beliau tidak sesuai dengan APBDes yang sudah ada. Di sana dalam arti bukan secara kemauan, tetapi harus ada musyawarah. Kalau kebijakannya oke, desa memang selalu punya kebijakan sebagai kepala desa. Tetapi harusnya ada musyawarah desa perubahan anggaran tersebut, tidak dengan semau hati dengan jabatan, tetapi harus ada musyawarah baik itu dengan BPD, masyarakat yang ada. Karena dalam apapun selalu harus ada musyawarahnya biar ada hasil sepakat dan kerjasama yang baik. Yang dia kerjakan itu apa? Yang dia kerjakan waktu itu di dana desa tahap 1 60%, pembangunan yang dalam APBDes sebenarnya pembangunan jalan itu ada dalam beberapa meter. Nah, itu sudah yang dimasuk ke dalam APBDes. Pembangunan posyandu, pembangunan tower air sebenarnya. Tetapi waktu itu
ada pembangunan gorong-gorong. Dalam pembangunan gorong-gorong, habis itu pembangunan di jalan depan SD yang milik Dinas Pendidikan. Habis itu kami mohon izin Pak, banyak tidak tahu karena kami seluruh perangkat desa tidak dilibatkan sama sekali. Sekian. Kalau yang dia bilang itu menambal jalan yang sudah dibangun itu benar apa tidak? Mohon izin, kita kurang tahu yang menambal Pak. Yang kita tahu itu harusnya membangun. Berarti yang tadi membangun gorong-gorong dari APBDes. Gorong-gorong yang dibangun itu sudah masuk dalam APBDes enggak? Tidak ada Pak. Tidak. Yang masuk dalam APBDes itu apa sebenarnya? Yang masuk dalam APBDes itu jalan Pak. Jalan Posyandu. Jalan Posyandu, oke. Gedung Posyandu. Habis itu tower air, menara air yang dekat masjid yang sumur bor, yang dari DD. Kalau dari ADD kayak finishing kantor, tapi finishing kantor pun belum selesai. Kalau yang jalan sekolah tadi itu baru ya berarti ya? Iya, baru dibangun Pak Kades dengan dana yang itu tadi yang tidak diubah. Tapi itu tidak dirapatkan untuk benar. Memindahkan atau mengganti proyek yang baru kan begitu kan? Terus BPD sendiri gimana? Memang ada nggak Pak Camat sejak dilantik itu bulan Juli kalau nggak salah ya? Pak Kades. Pak Kades, maaf Pak Kades. Ada menggelar rapat dengan BPD? Ada? Tidak ada Pak. Kebetulan tidak ada. Kepada BPD seharusnya untuk mengubah daripada anggaran itu, pagu anggaran itu atau musdes itu dia ada musdesnya gitu loh Pak. Nah sedangkan beliau membangun jalan ke SD itu tidak ada musdesnya kepada BPD. Saya tanya juga kepada BPD yang lain karena kita BPD itu ada 5 orang. Apakah ada dia menceritakannya kepada kalian? Tidak ada ya, mereka tidak ada yang menanggapi dan tidak tahu gitu. Jadi beliau melakukannya secara prerogatif gitu loh Pak. Jadi setelah itu dia bangun sendiri ya kan, perangkat desa ada nggak misalnya menanyakan Pak ini tidak masuk dalam APBDes Pak? Kalau kayak gitu misal koordinasi kayak gitu ada nggak? Siap, ada Pak. Dengan jawaban saya yang bertanggung jawab. Beliau seperti itu. Oke, artinya dibangun tetap berjalan dan sampai akhirnya kalian dipanggil oleh Pak Camat gitu ya. Iya. Nah di situ Pak Camat menceritakan semua kronologis itu yang buntutnya Anda dikirim surat pemberhentian. Setelah 1 hari kita dari kecamatan, besoknya saya menerima surat pemberitahuan pemberhentian. Apa alasan dari surat pemberhentian? Alasannya itu karena saya disebut dari Pak Kades merampas hak dan kewenangan Pak Kades secara paksa. Saya tidak tahu apa yang saya rampas Pak. Dan Anda katanya tidak mau tanda tangan terkait SPJ tidak atau apa itu? Iya, itu terkait pertanggungjawaban penggunaan dana yang 2022 yang sudah dibangun Pak Kades. Otomatis saya tidak berani verifikasi. Yang pertama, tidak ada dokumen dukungan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban seperti kwitansi, nota dan lain-lain ya, karena kami tidak dilibatkan Pak. Jadi kami tidak tahu. Itu yang dia bilang bahwa Anda tidak mau tanda tangan. Katanya. Padahal di sana berbunyi bukan tidak mau Pak, tetapi tidak berani. Karena siapa tahu nanti ada pemeriksaan saya terlibat. Terus peran dinas terkait PMD waktu itu bagaimana? Apa mereka turun ke lapangan atau kalian dipanggil ke sini atau bagaimana? Waktu itu sudah berkali-kali ke lapangan dari pihak kecamatan, PMD, bahkan sudah pernah riksus dari inspektorat Pak. Hasilnya berkepanjangan sampai hari ini Pak. Kita juga sampai ke DPR juga kan masalah ini kan. Sempat terjadi. Tapi semuanya mentok juga. Oke, Bung, mau ditanya Bung, lanjut Bung. Oke. Bu Artati, berarti ini dari awal ada yang sudah tidak match, tidak lihat. Nah pada saat ini terjadi pertentangan, Bu Artati atau teman-teman lain kita di perangkat desa lah pernah memberi saran atau pendapat sama Pak Naik, misalnya karena sudah dikerjakan jalan itulah walaupun tidak masuk di anggaran dari APBDes, tidak diberi saran misalnya bagaimana kita lakukan musdes
begitu juga nanti pertanyaan saya dengan Mas Randy dari BPD. Karena begini, terlepas dari itu salah atau benar, kita kembali begini, toh ini sudah dilaksanakan dan uang itu adalah uang negara lah, uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan kepada publik, paling tidak kepada masyarakat kita di desa situ. Nah, pernah nggak habis itu kita berinisiatif untuk, Pak, ini seharusnya kita laksanakan musdes, baik kita sebagai bawahan dia sebagai aparat melakukan itu, dan juga mungkin saya ingin tanya apakah BPD juga, karena ini sudah slip nih, sudah lain ininya lah, dia jalan ke kiri, ibarat kita beranggapan ini harusnya di kanan jalurnya. Itu yang saya ingat. Karena begini, kalau dua belah pihak selalu bersiteguh bahwa dia yang benar, nanti ya masyarakat desa di kita, ya kita kasihan sih warga desa kita kan di Dataeniru yang akan merasakan itu gimana? Itu yang ingin saya tanyakan dengan Bu Artati. Siap, terima kasih Pak. Kalau untuk saran ke Pak Kades, kita sudah Pak, kita sudah menyarankan untuk musdes perubahan kemarin. Tetapi karena ketua BPD-nya tidak diakui, makanya di situ kita bingung Pak. Oh begitu ya. Jadi ada lagi imbas dari ini, dia tidak mengakui ketua BPD. Nah otomatis juga Mas Randy sendiri atau teman-teman di BPD juga tidak bisa bekerja dan berkomunikasi lah, apalagi memberi saran. Oke, saya itu Itu sampai terakhir Anda diberhentikan, sahnya diberhentikan itu kapan? 2024 ini atau setelah surat pemberhentian? Setelah surat pemberhentian itu kapan tuh? Setelah surat pemberhentian di bulan Februari, saya menerima lagi surat SK keputusan pemberhentian. Setelah itu saya banding lagi dengan dinas-dinas terkait. Nah, di sana silang beberapa bulan saya diangkat menjadi PLT Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa. Tanggal berapa itu? Tanggal 14 Boleh, silakan. 14 September sampai dengan 14 November 14 September 2024. 2023 sampai 14 ya. Oh mungkin yang dia yang diberhentikan sementara itu. saya yang diangkat oleh Bapak Bupati. Tapi ada yang mengeluarkan uang segala macam itu enggak ada. PLT sejak menyebut PLT itu. Kalau tugas PLT dia tidak ada untuk pencairan dana tidak dia ada. cuman administrasi pelayanan di desa. Nah, terus waktu itu Anda menjabat tuh sampai kapan? Sampai bulan 11 tanggal 14 Pak. 2023. 2023. Nah, di situ kan kita kan untuk ini kan anggaran untuk 2024 itu kan ada penyusunan RAPBDes dan segala macam itu ada. Dijalankan enggak itu? Itu waktu diberhentikan sementara dari Dinas PMD mengarahkan ke kepala desa Pak, karena tugas saya tidak ada sampai ke masalah keuangan Pak. Saya administrasi. Tapi artinya tidak dikerjakan itu semua RPJMDes apa tadi itu pertanggungjawaban semuanya itu 2002 ya, itu mengakibatkan 2 tahun itu dana pencairannya dibekukan ya. Kalau begini masyarakat dong yang rugi Mas. Ya, terus ya saya juga mau tanya, setelah 14 November 2023 bagaimana jadinya status Bu Artati kalau ini diangkat sebagai PLT sampai tanggal segitu, dari 14 November 2023 sampai sekarang ini gimana? Sekdes definitif atau bagaimana posisi Bu Artati jadinya? Kalau masalah itu kita kembalinya ke dinas terkait Pak. Karena mereka yang lebih mengerti masalah itu. Kalau saya pribadi, saya taunya saya secara otomatis masih dianggap sah oleh Kabupaten Barito Utara. Karena setelah SK pemberhentian saya diangkat menjadi PLT Kepala Desa Pak. Sekian. Tapi yang dilakukan hanya masalah administrasi aja ya. Administrasi benar. Tidak karena, membuat RPJMDes, karena tupoksinya di situ tupoksinya aja. begitu. Tidak melebihi dari itu. Dari ke dana dan lain-lain. Untuk tahun 2023 lah. Setelah adanya gonjang-ganjing ini sampai dengan puncaknya itu saya anggap adanya surat pemberitahuan pemberhentian lah. Nah ini otomatis di Dataeniru tidak ada RPJMDes dan RAPBDes-nya. Tidak ada lah. Nah lalu konsekuensi sekarang bagaimana? Sedangkan yang bekerja di situ adalah perangkat desa. Yang namanya perangkat desa itu
dia negara loh yang biayai, baik perangkat desa maupun kita badan Permasalahan desa. perwakilan masyarakat BPD. BPD-nya. Nah, bagaimana selama ini hak-hak kita sebagai aparat desa dan BPD? Apakah juga negara penuhi atau ada akibat lain dari itu? Kalau mungkin ibu dan bapak berdua tidak terima haknya, tidak terima gajinya, kita kepengen tahu ini sudah berapa lama berjalan. Silakan. Untuk hak-hak kami seperti intensif dan tunjangan kami tidak kami terima dari sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang. Sampai saat ini. Sampai Agustus Benar. 2024. Berapa sih insentifnya, gajinya itu? Kalau boleh Kalau tahu. kita boleh tahu aparat desa. Kalau aparat desa dia tergantung dari sekdes, dia berbeda Pak. Kalau sekdes dia 2.225 ditambah dengan tunjangannya 400. Sebulan? Iya, dalam sebulan. Berarti hampir dekat 3 ya. 3 kali 24 Ya, kan udah 2 tahun. Kita ya segitulah yang Terus kalau Mas Randy bagaimana di BPD-nya? Kalau BPD juga sesuai daripada jabatannya Pak. Untuk ketua BPD itu dia 1.250.000. Untuk wakil ketua BPD itu 1.150.000. Dia berbeda 50.000 jenjangnya sampai ke anggota, dan kita juga tidak menerima itu dari sejak awal daripada tahun 2023 itu hingga sekarang. Dan juga kita tuh BPD itu ada namanya operasional BPD itu Pak. Itu yang diberikan oleh dana desa itu yang diberikan disisihkan untuk ya, itu, yang diberikan kepada kita BPD. Itu yang di situ untuk kita membeli ATK sebagainya, dan untuk kita perjalanan dinas dan sebagainya. Dan itu tidak kita terima itu Pak. Artinya tidak hanya warga yang dirugikan ya, perangkat desanya di situ juga yang seperti DPR-nya desa, artinya tidak dapat. Sebenarnya yang sangat disayangkan di sini Pak, saya jujur saya lahir walaupun tidak lahir di Datai Nirui, tapi saya pertama kali pendapatan Datai Nirui dari transmigrasi, saya besar di sana, tumbuh dan besar di sana, sangat sedih dengan keadaan ini. Gitu. Pertanyaannya cuma satu, kenapa daripada pemangku daripada jabatan ini tidak cepat sigap untuk menangani daripada perkara dan permasalahan ini, sehingga berlarut-larut sampai hampir 2 tahun ini gitu loh Pak. Itu yang sangat kami sayangkan. Sedangkan kami dari BPD itu sudah melakukan mekanisme sesuai peraturan daripada BPD Pak, daripada 110 Undang-Undang 110 tahun 2016 itu. Musdes daripada desa itu sudah kami lakukan. Masyarakat minta diundang, kami undang masyarakat dan kami sampaikan. Dan kami sudah 3 kali Pak untuk mengajukan Pak ya, di garis bawahi, karena selama ini ada banyak oknum Pak ya yang menyebut bahwa BPD yang ingin memberhentikan kepala desa. Itu tidak ada hak daripada kami BPD gitu loh Pak. Kami hanya sebagai penyambung lidah pada masyarakat, karena itu sebagai tugas dan tupoksi kami sebagai BPD, sebagai jembatan daripada masyarakat menyambung ke dinas terkait gitu Pak, untuk mengganti daripada kalau misalkan kepala desanya tidak bisa dibina, apa langkahnya gitu kan. Otomatis kita minta diangkat PJ gitu Pak, agar dana desa bisa cair, bisa diselamatkan dan masyarakat juga bisa ada pembangunan di desa. Yang mirisnya juga Pak, setelah Covid ini kan Pak, pembangunan itu tidak ada. 2023 mulai 2023 itu tidak ada gitu Pak. Karena setelah Covid ini bukan lagi dana DD Covid, tapi dana DD miskin ekstrim Pak. Miskin ekstrim bahasanya ekstrim, ya. Kalau tidak salah itu yang kita ada berapa di sana? Data itu kemarin tuh Pak, ada 24 kakak yang didata di sana itu. Jadi nggak terima sama sekali? Mereka tidak terima sama sekali. 2 tahun ini? Selama 2 tahun ini Pak. Itu yang merasa saya juga sebagai BPD menggaung-gaungkan itu, dan juga merasa sangat sedih gitu loh Pak. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Dan saya juga di podcast ini mohon gitu loh kepada instansi terkait, tolong cepat ditanggapi dengan sigap, tepat secara peraturan dan perundangan yang berlaku. Apalagi ini masih sisa waktu 6 bulan lagi ya. Ya kan tahun 2024 ini kan 6 bulan lagi. Ya, artinya sudah ini bisa nggak diselamatkan itu kan, agar pembangunan di desa bisa berjalan, terus warga yang miskin ekstrim tadi dapat menerima, yang termasuk
Anda juga yang harus mendapat gaji kan? Ya, pasti itu Pak. Sedang menjalankan tugas. Apa upaya terakhir tuh? Kita ada Sudah membuat surat. Musdes itu sudah. Musdes kita sudah daripada BPD itu sudah 3 kali sudah melakukan musdes itu sudah beberapa kali kita melakukan musdes daripada BPD gitu kan. Dan keputusan terakhirnya yaitu kita adalah pengusulan daripada minta pengangkatan daripada PJ daripada kepala desa agar dana desa itu bisa dicairkan atau mekanismenya seperti apa gitu kan. Dan itu juga bukan dari semena-mena daripada BPD, bukan BPD yang ingin minta diangkat PJ itu, tapi itu diminta oleh masyarakat Pak, gitu kan, agar menyelamatkan anggaran itu. Karena itu sebagai tugas kita sebagai BPD, kita wajib untuk menyampaikan itu kepada dinas terkait, seperti dinas sosial PMD, kecamatan, sekda melalui sekda ke bagian hukum bupati gitu loh. Ya ini sayangnya kita tadi sebenarnya mengundang juga kepala dinas sos PMD, tapi belum ada balasan dari chat WA undangan kita. Mereka ada kesibukan di Desa Benangin, katanya persiapan lomba desa. Jadi akhirnya beliau tidak bisa hadir, minta diwakilkan juga sama semua ke sana. Jadi akhirnya ya Anda yang berbicara di sini mengungkapkan semuanya, tapi nanti kita akan pasti konfirmasi juga. Nah, saya mau balik bertanya ini, waktu yang selesai kepala desa itu kan sempat diberhentikan sementara oleh Bupati Pandadalsa waktu itu kan. Ditunjuk Bu Artati sebagai PLT sampai 14 November 2023. Setelah itu kadesnya datang sendiri, gimana? Apakah ada koordinasi dengan memanggil semua perangkat desa yang ini untuk apa sih namanya? Untuk memperbaiki ini misalnya. Ada nggak? Terkait setelah beliau diberhentikan otomatis aktif kembali. Kita di sana tidak pernah tahu, tiba-tiba beliau datang membawa katanya membawa dokumen ke tempat sekdes yang dia angkat, disuruh perangkat desa datang ke rumah warga tersebut atau sekdes tersebut, sekdesnya Pak Kades. Di sana disuruh langsung tanda tangan dokumen. Kita juga kurang tahu informasi dari perangkat desa itu dokumen RPJMdes, RKP dan APBDes. Ya, katanya dia bikin cuman tidak mau ditandatangani oleh perangkat desanya itu. Terkait statement Pak Kades yang tidak mau ditandatangan oleh perangkat desa, itu mereka tidak berani tanda tangan karena tidak ada rapat musdes. Dari RPJMdes, RKP mekanismenya tidak sesuai dengan aturan. Jadi mereka takut itu terlibat, makanya mereka diberhentikan. Sehari pertama itu mereka dapat surat peringatan pertama, selang 3 hari dapat surat peringatan kedua, selang 3 hari dapat surat peringatan ketiga, selang 3 hari keluar administrasi pada hari Minggu surat pemberhentian. Itu habis akhirnya iya Pak. Jadi sebagiannya kata dia pensiun. Kalau yang satunya mengundurkan diri atau bagaimana? Kalau mengundurkan diri waktu itu kaur umum itu waktu itu ada anaknya sakit dari sejak kecil akhirnya meninggal. Setelah itu sambung lagi, dia tetap izin ke Pak Kades. Waktu itu saya ketahui soalnya selalu koordinasi ke kita. Waktu itu kan saya masih aktif bersama Pak Kades. Selanjutnya mertuanya lagi sakit Pak, sampai meninggal karena dia cuman tulang punggung keluarga, menantu satu-satunya. Jadi sampai di sana, begitu tiba ke desa, dia disuruh turun ke Muara Teweh untuk mengambil siltap dan tunjangan. Begitu beliau sampai, ada surat pengunduran diri yang disuruh tanda tangan. Begitu Pak. Nah, ini kita perlu gali lagi kondisi per hari ini misalnya. Kondisi Kades sudah memecat aparat. Nah, di kantor desa sendiri bagaimana? Bu Artati dengan beberapa teman yang lain yang tadi dalam tanda kutip sudah dipecat, apakah masih masuk kantor seperti biasa? Karena kalau saya tangkap dari apa yang Bu Tati katakan tadi, bahwa kita pun secara legal sebenarnya kita masih diakui oleh institusi di atas kita, Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara. Nah, ini bagaimana? Apakah dan juga fungsi yang masih melekat di Bu Artati harus tetap menjalankan tugas-tugas administratif. Nah, ini bagaimana? Apakah sekarang Bu Artati dan teman-teman masih turun ke kantor? Dan kalau turun ke kantor itu bagaimana kondisi kebatinannya? Kalau kira-kira Pak Kades pun pada hari yang sama turun ke kantor, apakah kondisinya bisa cair atau tetap kita masih jalan sendiri-sendiri? Itu kami ingin tahu
Kondisi di sana seperti apa? Terkait ke kantor desa Pak ya, setelah dapat surat pemberitahuan pertama Pak, yang surat pemberitahuan pemberhentian sekretaris desa, itu saya diintimidasi Pak, langsung secara langsung. Ibu Artati nggak boleh ke kantor lagi, oleh kepala desa. Oke. Kalau Ibu Artati ke kantor, saya akan lapor Bu Artati ke polisi. Tetapi saya tetap teguh pada saat saya sumpah jabatan juga Pak ya, kita sebagai sekdes kita tetap bekerja walaupun tidak diakui oleh kepala desa itu sendiri. Setelah itu kan nih langsung kita ke PLT. Setelah PLT di sana aman terkendali. Setelah itu Pak Kades memberhentikan. Kebetulan saya di situ menjabat sebagai ketua PPS waktu pemilu kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar. Di situ terakhir kita ke kantor Pak. ATK saya yang perlengkapan dari PPS itu, kayak listrik dan lain-lain. Kominfo alhamdulillah waktu PLT di sana kemarin lancar Pak. Selama saya PLT di sana bisa untuk akses absen Siska dan Sidian sudah lancar. Setelah itu pas terakhir pemilu kita sudah pleno kecamatan, otomatis saya tidak ke kantor desa lagi. Posisi kunci kantor desa waktu itu di ketua KPPS waktu pemilu. Kita dengan sibuk pleno sampai sekarang saya kaget Pak, mengantar anak TK kan bersampingan tempat, berdampingan gitu kan. Di sana sudah rimbun Pak. Pokoknya di dalamnya hancur semuanya pada hilang, semua berantakan, rumput-rumput hampir sampai ke plafon sudah. Terus perlengkapan sudah tidak ada ATK semua di desa itu tidak ada sama sekali, tidak ada, sampai kompor dan kulkas juga hilang Pak. Loh, siapa yang ambil? Kita kurang tahu Pak, bukan cuma di kantor desa, pintu BPD juga dibobol, di SD kita waktu bulan puasa kemarin juga iya, pada hilang-hilang. Jadi sekarang semua di desa itu tidak ada aktivitas. Tanpa kita tahulah siapa yang benar, melakukan kita itu. tidak tahu yang mana. Jadi sekarang hancur, makanya sudah maksud kita, sebenarnya kita malu Pak sampai hadir di sini. Malunya bukan apa, permasalahan demi permasalahan. Kapan Pak sudah desa kita tertinggal, jadi mohon agar tidak tertinggal sama sekali. Sangat tertinggal. Jadi sangat tertinggal. Karena posisi izin bicara, Boleh. posisi desa Data Niru ini sekarang desa tertinggal. Kemarin Dari 10 ini. iya ada ininya. Iya Pak, kualifikasinya desa tertinggal. Bahkan ini nanti kalau misalkan ini berkelanjutan lagi permasalahan ini akan menjadi sangat tertinggal Pak. Siapa yang dirugikan Pak? Masyarakat desa yang dirugikan Pak. Dan sempat swakarya udah naik kemarin. Padahal sudah sempat swakarya. Kita pejabat sudah naik level. Langsung turun otomatis dia turun karena permasalahan ini tadi tidak selesai. Jadi desa yang tertinggal, dan ini bukan berkemungkinan lagi kalau ini permasalahan ini tidak ada selesai di Data Niru, dia akan menjadi desa sangat tertinggal. Jadi permintaan Anda tadi mohon pemangku. Iya, pemangku jabatan, saya mohon dengan pemangku jabatan kepada siapa lagi? Saya sebagai BPD, wakil daripada masyarakat juga memohon gitu. Dengarlah teriakan tangisan kami gitu loh. Teriakan daripada masyarakat melalui saya. Karena kami juga sudah melakukan musdes itu sudah sering kami lakukan. Itu juga kami sampaikan. Untuk secepatnya menindaklanjuti secara sigap, tepat, secara peraturan dan perundangan yang berlaku seperti apa untuk menyelamatkan anggaran desa Data Niru agar bisa berjalan sebagaimana mestinya desa. Artinya mungkin ya anggap misalnya terparahnya 2 tahun ini nggak bisa, ya tahun depannya bisa kan gitu. Apalagi Kades ini kan masih jabatannya berakhir sampai 2028. 2028 apa 2026? 2028. Ada peraturan baru lagi Pak. Ya, ada penambahan lagi kan Pak. Permintaan Anda kepada pemangku daerah itu supaya bisa mengambil keputusan ini kan. Setidaknya uang yang untuk pembangunan dan warga desa yang ekstrim tadi bisa tersalurkan ya kan, tidak lagi dibekukan. Itu harapan mereka. Gimana Bung? Ada lagi tambahan? Ada masih. Silakan Bung. Bu Tati nih, saya kayak Bu Artati. Berapa sih jumlah kakak atau jumlah penduduk kita di Data Niru itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi Mas Randy udah bilang ada penduduk
miskin ekstrim ya, kemiskinan ekstrim gitu. Sebutnya miskin ekstrim. Nah, ada berapa sih yang masuk? Karena kenapa? Kalau saya dengar kemiskinan ekstrim inilah, kita miris. Dataniro ini desa di TW Tengah loh. TW Tengah ini adalah ibu kota kabupaten kita ada di sini. Kita anggaplah yang miskin ekstrim itu rasanya sudah tidak ada deh kalau sekeliling TW atau apa. Tapi kan kita mendengar itu. Nah, itu dua pertanyaan saya tadi. Dan terakhir, yang Ibu Tati dengar, mungkin Ibu Tati punya informasi. Berapa sih seharusnya DD dan ADD kita kalau memang ini berjalan normal yang kita terima selama tahun 2023 terakhir yang harusnya bisa kita gunakan untuk kepentingan kakak atau kepentingan masyarakat yang saya tanyakan tadi jumlahnya itu aja. Mungkin kalau Bu Tati ini Mas Randy juga bisa melengkapi gitu. Ini supaya lengkap apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Silakan. Untuk jumlah kakak Pak ya, bukan jiwa. Ya. Untuk kakak di sana ada 142 kepala keluarga. Ya. Untuk warga miskin ekstrim yang kemarin sempat didata itu sesuai dengan kriteria itu ada 24 kakak. Iya, dan di sana ada yang sudah meninggal Pak, yang KPM tersebut. Jadi nggak sempat dia, kasihan sempat meninggal. Terus Terkait Dede, mohon izin secara jujur saya tidak tahu nominal keseluruhan. Mungkin itu aja Pak. Kalau saya dengar dari kepala desanya kemarin, dari 2 tahun yang dibukukan itu jumlahnya hampir 5 miliar lebih. DD dan ADD itu Mas. Ya, karena memang data-data itu mungkin tidak sampai lah. Ya. Tapi pernah kok Dinas PMD dulu rilis ke kita, memang tidak ada yang di bawah 1 M. Enggak, kalau nggak salah itu kemarin DD-nya itu 600 sampai 800 per tahun itu. Ditambah ADD. Ya, ADD meningkat dan DD pun sempat meningkat juga di tahun ini gitu. Sayangnya. Terus apa lagi yang mau disampaikan lagi? Apa? Supaya artinya ini kan kayaknya kan dari kepala desanya juga keras bahwa dia benar melaporkan benar, dari sisi anda pun mengungkapkan hal yang sama. Kebenaran ya. Sepertinya untuk mempertemukan keduanya agak susah nih. Ya. Perlu ya memang dari atasnya misalnya dinas PMD atau termasuk pemangku daerah tadi untuk bisa menyelesaikan itu. Mungkin apa harapan dan ininya untuk menyelamatkan dana-dana untuk desa itu tadi itu? Kalau saya menjawab, saya belum ke yang pemangku masalah dana-dana dan lain-lain, karena di sana statement dari kepala desa Datanirui nanti dianggap membela diri sendiri. Begitu juga saya yang hadir di sini, nanti dikira bagi orang-orang yang belum terlalu paham di sini saya seakan membela diri saya sendiri Pak. Tetapi yang lebih indah, silakan ke dinas terkait dan langsung ke lapangan ke desa Datanirui, tanyakan langsung Pak dengan masyarakat. Bagi media-media yang lain juga silakan langsung ke masyarakat biar tidak ada sudut pandang yang berbeda. Dikira kami di sini hadir untuk membela diri masing-masing. Mungkin itu Pak. Ya, Anda di sini kan atas undangan kami ingin mengetahui seluruhnya, tapi sayangnya dinas berkompeten, dinas sos PMD malah justru tidak hadir. Ini akhirnya masih belum terselesaikan, belum clear, belum lengkap lah apa yang ingin kita sampaikan ke khalayak luas. Terus mungkin ditambahkan mungkin Bung, apalagi Bung? Ya, tadi saya coba tangkap yang Mas Randy bilang. Mas Randy juga sudah ulang-ulang mengharap yang di atas kita, artinya pemangku kepentingan di atas ini, maksudnya bila perlu langsung PJ Bupati sebagai orang nomor satu dikit. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi, highlight dari saya gini, berarti di musdes atau musdesus yang sudah kita laksanakan di desa lah yang melibatkan itu paling tidak kita udah sampaikan ke kabupaten untuk PJ lah. Benar. Untuk penunjukan PJ. Kira-kira saya pertegas itu Mas Randy. Sudah Pak. Sudah beberapa kali Pak. Berapa kali ya? Sudah 3 kali. Kita minta gitu Pak. Terakhir untuk secara tanggalnya kebetulan saya nggak bawa data Pak. Kebetulan saya kemarin posisinya ada di Moratele. Data saya kan ada di desa gitu kan. Jadi saya tidak berani mengatakan tanggalnya gitu kan. Tapi paling tidak terakhir 2024 lah kita ajukan itu.
kita sebagai BPD itu menjembatani daripada masyarakat ya. Kan ada permintaan daripada tokoh masyarakat di sini, ada yang namanya kita melakukan Musdesus kemarin pada tanggal 3 Juli kemarin. Kita undang semua kemarin. 3 Juli ini 3 Juli 2024. Berarti itu yang baru ya. Tapi belum ada balasan dari dinas terkait atau ini. Terkait gitu. Tahu-taunya di media keluar muncul dibekukan gitu aja kan. Dibekukannya itu tanggal berapa? Tanggal Baru aja itu. baru ya? Iya, paling 10 hari lah. Banyak Ya, di berita di media. berita di Kita media. hanya ya siapa izin Pak, kita tuh kan menyampaikan daripada usulan daripada masyarakat gitu, Pak. Apa yang dipaparkan pada masyarakat yang kita sampaikan kepada Dinas Wapemdi, kita sampaikan ke PJ Bupati gitu kan. Itu yang kita sampaikan. Nah, yang disampaikan oleh BPD itu namanya apa? Hanya meneruskan atau itu rekom atau apa namanya? Kalau istilah teknis administrasi apa yang BPD sampaikan kayak namanya yang itu? Kita menyampaikan surat Pak, surat hasil daripada Musdesus. Daripada yang tulen itu kita buat Pak. Itu kita buat, kita sampaikan. Kades itu diundang nggak? Diundang Pak, tapi dia tidak hadir. Setiap Musdesus itu selalu diundang, Diundang tapi tidak datang. tidak datang. Nasib desa data ini. Ya, kita miris Bung Den, desa ini di Tewet Tengah. Iya. Wilayah notabene Tewet Tengah juga ibu kota kabupaten kita berada di situ. Kalau semuanya berjalan normal harusnya datanya Rui sama dengan desa-desa lain, dengan Penre, Iya. dengan Lemo, Dengan Linon Besi. Nah, Itu lain lagi ya. Ini jadinya malah ya kalau kita mau sama-sama kan ya akhirnya dengan Linon Besi dua kan. Ini miris. Ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa jadi perhatian para pemangku kepentingan kita di Muara Tewe. Atau ada closing statement Atau lagi mungkin waktu kita mungkin sudah mendekati akhir, apa mungkin closing statement baik dari Randy maupun dari Ibu Artati. Penutup ini Penutup, silakan. Dari saya dan dari masyarakat tentunya melewati saya hanya meminta tolong kepada dinas terkait untuk cepat ditindak secara tepat, akurat, sesuai dengan aturan yang berlaku agar desa Datanirui dari desa tertinggal tidak menjadi sangat tertinggal. Itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, Mas Randy. Mungkin dari saya juga harapannya, saya juga sebagai anggota BPD juga tidak menapik gitu Pak. Selama ada 2 tahun, hampir 2 tahun kita tidak dapat gaji gitu loh Pak. Kita tidak dapat insentif gitu loh Pak. Itu hak daripada kita. Yang meng-SK-kan kita itu bupati loh Pak. Kita BPD di-SK-kan oleh bupati. Gitu kan. Kita sama, ibaratnya setara dengan kepala desa gitu kan. Bedanya gaji kita lebih kecil dari kepala desa gitu loh Pak. Jadi saya juga berharap di sini di podcast ini saya mengatakan bahwa kami BPD itu punya ranah sendiri, kami punya aturan sendiri. Dalam artian aturan kami punya perundang-undangan sendiri. Ini oknum Pak ya, saya tidak menyebutkan orang atau nama gitu, oknum. Jangan ada ibaratnya mungkin Pak oknum kepala desa yang menganggap bahwa BPD adalah bawahan daripada desa gitu, karena anggarannya tergabung di desa. Itu yang sangat kami gaung-gaungkan kami BPD Sebarito Utara ini Pak. Kenapa kami BPD itu tidak memiliki anggaran sendiri? Gitu loh Pak. Itu sebenarnya itu Pak. Tapi kami juga berharap saya sebagai BPD Desa Datanirui berharap agar permasalahan ini cepat selesai, seperti apapun hasilnya. Kami menunggu hasil itu daripada pemangku jabatan. Itu jembatan daripada aspirasi dari masyarakat itu sudah kami tampung, Pak. Karena yang ibaratnya beban mental itu secara pribadi, jujur Pak, saya secara pribadi di desa, kalau saya di desa saya jarang keluar rumah, Pak. Karena saya merasa sebagai anggota BPD bertemu dengan masyarakat itu Pasti ditanya kan, malu kita. Malu Pak, gitu kan. Kok desa ini semakin kesini semakin samraut gitu, gitu kan. Tidak selesai-selesai. Tidak selesai gitu kan. Kadang-kadang masyarakat bertanya itu pasti ke BPD gitu kan, mereka tahu BPD sebagai wakil mereka, penyambung lidah pada masyarakat, jembatan pada masyarakat gitu loh. Makanya kalau saya di desa itu saya tinggal di rumah, jarang keluar Pak. Bukan saya tidak mau berinteraksi seperti biasanya kepada masyarakat, tapi saya lebih menjaga diri saya agar suatu hal tidak terjadi, dalam artian tidak terjadi pembicaraan yang tidak, karena selama ini
selama mulai konflik ini bergulir, bola api ini panas gitu Pak. BPD yang selalu ada oknum tertentu yang menyatakan bahwa BPD yang memberhentikan kepala desa, BPD yang memberhentikan kepala desa. Sebenarnya kalau secara aturan tidak ada hak kepada BPD gitu Pak. Itu ingin saya pertanyakan Pak. Terima kasih. Oke, itulah tadi bicara tuntas kita bersama dua narasumber kita, Ibu Artati, Sekdes yang definitif yang diberhentikan oleh Kades Datanirui, dan wakil anggota BPD, wakil ketua BPD Mas Randi Erik Semula. Dan memang terasa kurang lengkap karena gaungnya ada di Dinas Sos PMD karena berhalangan hadir, dan lain waktu akan kita kupas tuntas pula di podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.